Perkenalkan, nama saya Putu Andi Suaradwipa dengan NIM belakang 078. Saya akan membahas mengenai akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki oleh investor terhadap investasi. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investasi menyajikan laporan keuangan konsolidasian atau menggunakan metode-metode lain dalam mencatat investasi tersebut, seperti metode ekuitas ataupun metode nilai wajar. Seperti yang terdapat pada slide, jika investor memiliki kendali atas investasi sebesar lebih dari 50%, maka investor tersebut haruslah menggunakan metode konsolidasian dalam mencatat investasi pada saham biasa tersebut. Namun, apabila investor hanya memiliki kendali ataupun pengaruh sebesar 20% hingga 50% atau kurang dari 50%, maka investor tersebut harus mencatat investasi pada saham biasa tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, apabila investor hanya memiliki kurang dari 20% saham biasa atas investasi, maka investor tersebut harus menggunakan pencatatan dengan berdasarkan metode nilai wajar atau metode biaya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan investor dalam mencatat investasi saham biasa pada perusahaan lain. Saya akan membahas metode pertama, yaitu metode nilai wajar. Ketika sebuah perusahaan memiliki investasi pada modal saham biasa perusahaan lainnya yang tidak memiliki pengaruh atas perusahaan tempat investasinya atau investasi, maka investasi tersebut tidak perlu dikonsolidasikan. Klasifikasi investasi ekuitas ini adalah sekuritas trading atau tersedia untuk dijual atau dapat kita katakan available for sale. Untuk memudahkan teman-teman memahami metode nilai wajar, saya berikan ilustrasi sebagai berikut. PT Republik membeli 10% saham biasa dari PT Bina Sukha pada 1 Januari 2008 senilai 50 juta rupiah. PT Bina Sukha memiliki aset bersih pada tanggal tersebut dengan nilai buku sebesar 400 juta rupiah dan nilai wajar sebesar 465 juta rupiah. PT Republik menerbitkan laporan keuangan pada akhir setiap triwulan. Pada tanggal 1 Maret 2008, PT Republik menerima dividen tunai sebesar 1,5 juta dari PT Bina Sukha. PT Republik menentukan nilai wajar investasinya pada PT Bina Sukha menjadi sebesar 57 juta rupiah. Selama triwulan pertama 2008, PT Republik mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2008, PT Republik akan mencatat pembelian saham tersebut sebagai berikut. Investasi di PT Bina Sukha sebesar 50 juta rupiah, pada kas sebesar 50 juta rupiah dengan keterangan mencatat pembelian PT Bina Sukha. Lalu pada tanggal 1 Maret 2008, PT Republik akan mencatat dividen yang diperoleh, yaitu sebagai berikut. Kas sebesar 1,5 juta pada pendapatan dividen sebesar 1,5 juta dengan keterangan mencatat pendapatan dividen dari PT Bina Sukha. Pada setiap akhir triwulan, PT Republik membuat penyesuaian atas investasi pada nilai pasarnya. PT Republik mencatat kenaikan di investasi akun posisi keuangan terkait dengan perubahan nilai wajar dan dikreditkan pada akun keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi laba rugi. PT Republik akan membuat ayat jurnal sebagai berikut. 1 Maret 2008, investasi di PT Bina Sukha sebesar 7 juta rupiah dan keuntungan atau kerugian tidak terrealisasi laba yaitu sebesar 7 juta rupiah dengan keterangan mencatat kenaikan nilai PT Bina Sukha. Selanjutnya yaitu pengumuman dividen lebih besar dari laba sejak akuisisi. Perlakuan khusus harus dilakukan metode nilai wajar pada situasi di mana investor memegang modal biasa di perusahaan yang mengumumkan dividen lebih besar dari laba yang diperolehnya sejak investor mengakuisisi saham investasi. Dividen yang diterima
pada awalnya dipandang mencerminkan laba investi dari tanggal pembelian investasi sampai tanggal pengumuman dividen. Semua dividen yang diumumkan oleh investi yang lebih besar dari laba sejak akuisisi oleh investor dianggap investor sebagai dividen likuidasi atau liquidating dividend. Saham investor atas dividen likuidasi tersebut diperlakukan sebagai imbal hasil atas modal dan saldo investasi dikurangi oleh jumlah tersebut. Saham investi yang diakuisisi pada waktu yang berbeda harus diperlakukan terpisah untuk tujuan penghitungan dividen likuidasi. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman, saya akan memberikan ilustrasi mengenai dividen likuidasi ini. PT Investor membeli 10% modal saham biasa PT Investi pada tanggal 2 Januari 2021. Laba tahunan dan dividen dari investi, jumlah dividen yang diakui oleh investor tiap tahun berdasarkan metode biaya, dan pengurangan nilai tercatat investasi PT Investor di PT Investi sebagai berikut dapat dilihat di tabel yang sudah ada di layar. PT Investor mencatat bagian 10% atas dividen PT Investi sebagai pendapatan tahun 2021 karena laba PT Investi lebih besar dari dividennya. Tahun 2022, dividen PT Investi lebih besar dibandingkan laba untuk tahun tersebut. Tetapi kumulatif dividen yang diumumkan sejak tanggal 2 Januari 2021 saat PT Investor mengakuisisi saham PT Investi tidak melebihi laba PT Investi sejak tanggal tersebut. Oleh karena itu, PT Investor tetap mencatat bagian 10% atas dividen sebagai pendapatan. Pada akhir tahun 2023, dividen yang diumumkan PT Investi sejak 1 Januari 2021 sebesar dengan total 310 juta. Sedangkan laba PT Investi sejak tanggal tersebut sejumlah total hanya 300 juta. Jadi dari sudut investor, PT Investor, 10 juta rupiah dari dividen yang diterima tahun 20x3 merupakan imbal hasil atas modal. Sedangkan sisanya sebesar 110 juta merupakan pembagian laba. PT Investor mempunyai bagian 10% atas tiap jumlah tersebut. Adapun ayat jurnal untuk mencatat dividen tahun 20x3 pada pembukuan PT Investor adalah sebagai berikut. Kas sebesar 12 juta pada investasi pada saham investi sebesar 1 juta dan pendapatan dividen sebesar 11 juta dengan catatan yaitu dengan keterangan mencatat penerimaan dividen tahun 20x3 dari PT Investi. Setelah investor mencatatkan dividen likuidasi, perbandingan untuk periode berikutnya antara laba dan dividen kumulatif dari investi didasarkan pada tanggal dividen likuidasi terakhir, bukan tanggal saat investor mengakui saham investi. Pada contoh yang sudah saya sebutkan tadi, PT Investor mencatat dividen likuidasi di tahun 20x3 dan 20x4. Setelah tahun 20x4, investor membandingkan laba dan dividen dari PT Investi dari tanggal dividen likuidasi yang terakhir di tahun 20x4, bukan membandingkan dari tanggal 2 Januari 20x1. Semua dividen yang dibayarkan di tahun 20x5 diperlakukan PT Investor sebagai pembagian laba. Selanjutnya, yaitu mengenai dividen likuidasi setelah perubahan dari metode ekuitas. Jika sebelumnya, investor mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dan karena adanya penjualan sebagian investasi berubah menjadi metode nilai wajar, maka tanggal perubahan metode tersebut menggantikan tanggal akuisisi sebagai tanggal referensi untuk menentukan dividen likuidasi. Dari tanggal tersebut, investor harus membandingkan antara laba dan dividen investi mulai tanggal perubahan metode menjadi metode nilai wajar. Selanjutnya yaitu sudut pandang investi atas dividen likuidasi. Dividen yang diterima investor melebihi laba sejak tanggal akuisisi dianggap sebagai dividen likuidasi oleh investor. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan dividen likuidasi dari sudut pandang investi. Jenis dividen ini dapat timbul sebagai contohnya ketika saham investi dibeli oleh investor sesaat sebelum pengumuman dividen. Investi tidak menganggap dividen tersebut sebagai dividen likuidasi, kecuali saldo investi
tidak mencukupi atau investasi secara spesifik mengumumkan dividen likuidasi untuk seluruh pemegang saham biasa. Selanjutnya yaitu akuisisi pada tanggal interim. Akuisisi investasi selain pada awal atau akhir tahun fiskal umumnya tidak menimbulkan masalah yang besar jika metode nilai wajar digunakan untuk akuntansi investasi. Satu-satunya kesulitan hanyalah apakah sebagian dividen yang diterima oleh investor merupakan dividen likuidasi ketika investi mengumumkan dividen sesaat setelah investor membeli saham investi. Pada situasi seperti ini, investor harus mengestimasi jumlah laba investi untuk bagian periode di mana investor mempunyai saham investi dan dapat mencatat pendapatan dividen hanya sebesar jumlah tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan jumlah saham yang dimiliki. Perubahan dalam jumlah saham investasi dari dividen saham, pemecahan saham, atau pembalikan saham tidak menyebabkan adanya pengakuan formal dalam pembukuan investor. Nilai tercatat investasi sebelum dividen saham atau pemecahan saham menjadi nilai tercatat baru dari jumlah saham yang lebih besar atau lebih kecil tersebut. Tetapi untuk pembelian dan penjualan saham tentu saja memerlukan ayat jurnal, tetapi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pencatatan dengan metode nilai wajar. Selanjutnya yaitu pembelian saham tambahan. Pembelian saham tambahan dicatat sebesar nilai wajar dengan cara yang sama sebagaimana investasi awal. Kepemilikan saham sebelumnya harus dinilai ulang terlebih dahulu berdasarkan nilai wajar yang sama yang diaplikasikan untuk saham tambahan. Persentase kepemilikan baru dari investor terhadap investi juga dihitung ulang, dan jika tersedia bukti lain harus dievaluasi untuk menentukan apakah investasi tetap dicatat dengan metode nilai wajar atau perlu diganti dengan metode lainnya. Ketika tambahan saham tersebut memberikan investor kemampuan yang lebih signifikan untuk mempengaruhi investi, maka metode wajar harus diubah menjadi metode ekuitas. Selanjutnya itu penjualan saham. Jika seluruh atau sebagian saham investasi pada perusahaan lain dijual, maka transaksi tersebut diperlakukan dengan cara yang sama seperti penjualan aset tidak lancar lainnya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan diakui dari selisih antara harga jual yang diterima dan nilai tercatat investasi yang dijual. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai metode ekuitas. Kenalkan, nama saya Jessica Isadora Leoniminta dengan NIM 180753199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas. Menurut PSAK nomor 15, akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi, di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. PSAK ini menetapkan aturan 20% pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Dalam sebagian besar kasus investasi, sebesar 20% sampai 50% di saham berhak atas suara perusahaan lain dan dilaporkan menggunakan metode ekuitas. Berapapun besar tingkat kepemilikan, metode ekuitas tidak sesuai jika pengaruh investor oleh situasi selain kepemilikan saham, seperti kepailitan investi atau pembatasan yang ketat atas ketersediaan laba atau aset investi asing oleh pemerintah negara lain. Ekuitas investor atas investi. Investasi dicatat sebesar biaya atau harga perolehan awal dan disesuaikan setiap periode untuk bagian investor atas laba atau rugi investor dan dividen yang diumumkan oleh investi. Pengaruh dari laba atau rugi pengumuman dividen investi digambarkan sebagai berikut. Laba bersih yang dilaporkan oleh investi
akan berpengaruh dalam pencatatan pendapatan dari investor dan meningkatkan akun investasi. Rugi bersih yang dilaporkan oleh investi akan berpengaruh dalam pencatatan kerugian dari investi dan menurunkan akun investasi. Pengumuman dividen yang dilaporkan oleh investi akan berpengaruh dalam pencatatan aset yaitu kas dan piutang serta menurunkan akun investasi. Pengakuan pendapatan. Dalam metode ini, nilai tercatat investasi disesuaikan dengan jumlah yang sama untuk mencerminkan perubahan dalam aset bersih investi karena adanya laba bersih tersebut. Sebagai contoh, PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham Piazza PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT XYZ sebesar 12 juta pada pendapatan dari investi sebesar 12 juta. Untuk mencatat pendapatan dari investasi pada PT XYZ didapat dari 60 juta dikali dengan 0,20. Ayat jurnal ini disebut sebagai akrual ekuitas dan biasanya dibuat sebagai ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Begitu juga sebaliknya, kalau investi melaporkan rugi berarti mengurangi investasi. Pengakuan dividen. Dalam metode ekuitas, dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan karena pendapatan atau kerugian diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investi serta telah dikapitalisasi dalam nilai investasi. Sebaliknya, dividen yang diumumkan investi sebagai pengurang ekuitasnya sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Akibatnya, semua dividen dari investi diperlakukan sebagai dividen likuidasi. Sebagai contoh, PT ABC memperoleh 20% saham biasa PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Maka ayat jurnal dicatat PT ABC sebagai berikut. Kas sebesar 4 juta pada investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT XYZ. Nilai tercatat investasi. Ilustrasinya, PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta. PT XYZ memperoleh laba sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan awal sebesar 100 juta dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT XYZ yaitu 12 juta. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT XYZ yaitu 4 juta. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada PT XYZ sebesar 108 juta didapat dari biaya perolehan awal sebesar 100 juta ditambah dengan akrual ekuitas sebesar 12 juta dan dikurangi dengan dividen sebesar 4 juta. Akuisisi pada tanggal interim. PT ABC mengakuisisi 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 1 Oktober senilai 109 juta. PT XYZ mengakui laba secara merata selama tahun tersebut sebesar 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta pada tanggal 20 Desember. Nilai investasi tercatat meningkat sebesar 3 juta, yang menunjukkan bagian PT ABC atas laba PT XYZ yang diperoleh antara tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober dan menurun sebesar 4 juta dari dividen yang diterima pada akhir tahun. Investasi pada saham biasa PT XYZ dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan awal sebesar 109 juta ditambah dengan akrual ekuitas sebesar 3 juta dan dikurangi dengan dividen sebesar 4 juta.
Perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Diferensial adalah selisih antara nilai perolehan dengan nilai buku investi. Ada beberapa alasan mengapa nilai perolehan melebihi nilai buku aset bersih. Yang pertama, aset investi bernilai lebih dibandingkan nilai bukunya. Yang kedua, adanya goodwill yang tidak tercatat karena kemampuan menghasilkan laba lebih. Dalam metode ekuitas, bagian dari diferensial harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian akibat adanya penurunan nilai, harus diakui jika penurunan nilai aset tersebut tidak bersifat sementara. Amortisasi atau penghapusan bukuan diferensial. Pendekatan untuk mengamortisasi diferensial yang paling konsisten adalah 1 baris neraca dan 1 baris di laba rugi sebagai berikut. Pendapatan dari investi pada investasi pada saham biasa investi. Ilustrasi perlakuan selisih. PT A membeli 40% saham biasa PT B pada tanggal 2 Januari 2011 senilai 200 juta. PT B pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih dengan nilai buku sebesar 400 juta dan nilai wajar sebesar 465 juta. Bagian PT A atas nilai buku aset bersih PT B sebesar 160 juta. Diferensial sebesar 40 juta. Dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasi pada PT A sebesar 200 juta dikurangi nilai buku bagian PT A atas aset PT B sebesar 160 juta, maka selisihnya sebesar 40 juta. Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku sebesar 65 juta terdiri dari 15 juta peningkatan nilai tambah PT B dan 50 juta peningkatan nilai peralatan PT B. 40% bagian PT A atas peningkatan nilai dimaksud terdiri dari tanah total peningkatan sebesar 15 juta, bagian PT A 40% sebesar 6 juta. Peralatan total peningkatan 50 juta, bagian PT A 40% sebesar 20 juta, maka total peningkatan sebesar 45 juta dan bagian PT A 40% sebesar 26 juta. Oleh karena itu, selisih sebesar 26 juta dialokasikan ke tanah dan peralatan, dan sisanya sebesar 14 juta dialokasikan ke goodwill. Perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Perubahan jumlah lembar dalam saham biasa yang dimiliki investor diperlakukan sama dengan metode biaya, tidak ada pengakuan formal. Sebaliknya, pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan formal. Perubahan jumlah lembar saham dipengaruhi oleh yang pertama, pembelian saham tambahan. Pembelian saham tambahan atas saham biasa yang sudah dimiliki oleh investor, pencatatannya sama dengan saat akuisisi pertama. Investasi baru dan lama pada saham yang sama digabungkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Pendapatan yang boleh diakui atas saham baru tersebut hanya boleh diakui oleh investor sejak tanggal akuisisi. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa PT ABC membeli 20% saham biasa PT XYZ pada tanggal 2 Januari 2008 dan membeli lagi 10% pada tanggal 1 Juli 2008 dan pembelian saham tersebut dilakukan pada nilai bukunya. Jika PT XYZ memperoleh laba sebesar 25 juta dari 2 Januari sampai 30 Juni dan memperoleh 35 juta dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, total pendapatan tahun 2008 yang diakui oleh PT ABC dari investasinya di PT XYZ adalah 15.500.000, dihitung sebagai berikut. Pendapatan 2 Januari sampai 30 Juni sebesar 5 juta,
ditambah dengan pendapatan 1 Juli sampai 31 Desember sebesar 10.500.000, maka pendapatan dari investasi pada tahun 2008 sebesar 15.500.000. Jika PT XYZ mengumumkan dan membayar dividen sebesar 10 juta pada tanggal 15 Januari dan berikutnya pada tanggal 15 Juli, maka PT ABC mengurangi akun investasinya sebesar 2 juta pada tanggal 15 Januari dan sebesar 3 juta pada tanggal 15 Juli. 2. Ada penjualan saham. Penjualan saham ketika investasi pada saham biasa dicatat dengan menggunakan metode ekuitas karena investor memiliki kendali atas investi dan mungkin menyusun laporan keuangan terkonsolidasi. Penjualan saham membuat investor memiliki pengaruh tidak signifikan atas investi, maka konsolidasi tidak diperlukan. Sedangkan pergeseran retroaktif dari metode ekuitas menjadi metode nilai wajar diperlukan. Perubahan ke metode nilai wajar ini harus diterapkan secara retroaktif ke tanggal akuisisi pertama saham investi. Baik, materi selanjutnya saya akan bahas yakni perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Dapat dilihat pada slide, di tabel menunjukkan adanya perbedaan antara metode nilai wajar dengan metode ekuitas. Akuntansi metode nilai wajar untuk investasi pada perusahaan lain konsisten dengan metode nilai wajar yang digunakan untuk sebagian besar aset lain. Metode ini mendekati akuntansi tradisional serta realisasi laba diakui setelah pengumuman dan pembagian dividen. Kriteria pengaruh signifikan yang harus dipenuhi dalam metode ekuitas memperhatikan bahwa pengumuman dividen oleh investi dapat dipengaruhi oleh investor. Pengakuan pendapatan dari investi dalam metode ekuitas tanpa memperhitungkan dividen memberikan perlindungan terhadap manipulasi laba bersih investi yang dilakukan dengan mempengaruhi pengumuman dividen investi. Adapun adanya kritik terhadap metode ekuitas sebagai pengganti konsolidasi atas beberapa jenis anak perusahaan, walaupun metode ekuitas telah dianggap sebagai konsolidasi satu baris, jumlah rincian yang dilaporkan dalam metode ekuitas sangat berbeda dengan konsolidasi. Dapat dilihat pada slide, contohnya ini, investor akan melaporkan pendapatan metode ekuitas yang sama dari dua investi berikut walaupun komposisi laporan laba rugi keduanya itu berbeda. Dapat dilihat pada tabel yaitu penjualan investi 1 sebesar 50 juta dikurangi beban operasi sebesar 30 juta, mendapatkan laba rugi operasi sebesar 20 juta dan tidak memperoleh keuntungan penjualan tanah, maka laba bersih dari investi 1 yaitu sebesar 20 juta. Sedangkan pada investi 2 penjualan sebesar 500 juta dan beban operasi 620 juta, maka mendapat laba rugi operasi yaitu 120 juta dan memperoleh keuntungan penjualan tanah sebesar 140 juta sehingga laba bersih dari investi 1 sebesar 20 juta. Baik, materi selanjutnya itu beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Yang pertama, penentuan pengaruh signifikan. Aturan yang ditetapkan dalam PSAK nomor 15 adalah metode ekuitas tepat digunakan jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di investi dapat memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Jika tidak terdapat bukti lain, kepemilikan saham biasa 20% atau lebih dianggap sebagai indikasi bahwa investor dapat mempunyai pengaruh yang signifikan atas investi. Adapun beberapa faktor yang dapat menunjukkan bukti lain mengenai kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan. Yang pertama, perwakilan dalam dewan direksi. Yang kedua, partisipasi dalam pengambilan kebijakan, transaksi pokok antar perusahaan, pertukaran personel manajerial, ketergantungan teknologi, dan yang terakhir, besaran dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Baik, selanjutnya itu laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode yang diterapkan dalam PSAK nomor 15 sering disebut dengan konsolidasi satu baris, dikarenakan laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investi dikonsolidasikan. Yang kedua, disebabkan karena semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang dilaporkan hanya sebagai satu baris dalam neraca
dan 1 baris dalam laporan laba rugi. Pandangan dalam konsolidasi adalah penjualan antar perusahaan tidak menyebabkan realisasi pendapatan sampai laba antar perusahaan tersebut dijual kepada pihak eksternal yang tidak terafiliasi. Karena dalam membuat laporan konsolidasi, hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak harus dieliminasi termasuk laba yang belum terrealisasi. Pada metode ekuitas, prinsipnya sama, harus disesuaikan. Penyesuaian terhadap laba belum terrealisasi dalam penjualan ke afiliasi disebut dengan metode ekuitas disesuaikan penuh. Selanjutnya, aturan tambahan dari PSAK 15. Jika bagian investor atas kerugian investor melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi telah menjadi 0. Tidak ada lagi kerugian yang diakui oleh investor. Jika setelah metode ekuitas tidak lagi dipergunakan investee melaporkan laba bersih, maka investor harus menggunakan metode ekuitas kembali, tapi hanya setelah bagian investor atas laba bersih sama dengan bagiannya atas rugi yang sebelumnya tidak diakui. Yang kedua, dividen preferen dan investee harus dikurangi dari laba bersih investee jika diumumkan atau tidak. Jika saham preferen tersebut kumulatif sebelum investor menghitung bagiannya atas laba investee. Yang ketiga, jika terdapat penurunan permanen atas nilai investasi, maka nilai tercatat investasi harus dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Selanjutnya, bagian investor atas laba komprehensif lainnya. Ketika investor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada perusahaan lain, di dalam laba komprehensifnya juga harus dimasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya. Contoh dapat dilihat pada slide. PTA membeli 40% saham biasa PTB pada tanggal 1 Januari 2008. Untuk tahun 2008, PTB melaporkan laba bersih senilai 80 juta dan laba komprehensifnya sebesar 150 juta termasuk laba komprehensif lainnya sebesar 35 juta. Laba komprehensif lainnya tersebut mencerminkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 35 juta. Dihasilkan peningkatan nilai wajar dari investasi saham yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PSAK 15. Selain pencatatan ayat jurnal metode ekuitas yang umum, PTA mengakui bagian proporsionalnya atau keuntungan belum terrealisasi dari efek tersedia untuk dijual dan dilaporkan PTB selama 2008 dengan jurnal investasi pada saham PTB sebesar 14 juta pada keuntungan belum direalisasi dari investasi pada investee sebesar 14 juta. Itu mengakui bagian atas keuntungan belum terrealisasi investee dari efek tersedia untuk dijual. 14 juta ini sendiri didapatkan dari 35 juta dikali 40%. Ayat jurnal tersebut tidak mempengaruhi laba bersih PTA tahun 2008, tetapi mengakibatkan laba komprehensif lainnya dan juga total laba komprehensifnya sebesar 14 juta. PTA akan membuat jurnal yang sama seperti akhir periode untuk bagian proporsionalnya terhadap peningkatan atau penurunan dalam akumulasi keuntungan belum terrealisasi oleh PTB. Baik, yang terakhir yaitu akuntansi untuk investasi pada anak perusahaan. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perusahaan yang dikonsolidasi. Yang pertama, metode ekuitas disesuaikan penuh. Yang kedua, metode ekuitas versi modifikasi. Yang ketiga, metode biaya. Beberapa versi modifikasi dari metode ekuitas sering ditemukan dalam praktik dan semuanya bisa disebut metode ekuitas modifikasi. Adapun beberapa perusahaan menerapkan metode ekuitas tanpa membuat penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum realisasi dan amortisasi diferensial. Beberapa perusahaan membuat penyesuaian untuk amortisasi diferensial, tetapi tidak membuat penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pendekatan terakhir ini disebut metode ekuitas dasar. Baik, kembali lagi dengan saya, Putu Nusro Dipa dengan NIM belakang 078. Sini saya akan membahas mengenai soal latihan L2-1. Soal pertama yaitu PT PP Sanova menerima dividen tunai dari investasi pada saham biasa. Apakah PT PP Sanova seharusnya melaporkan peningkatan dalam akun investasi jika ia menggunakan metode biaya atau metode ekuitas?
dapat dilihat pilihannya pada layar, dan jawabannya yaitu A. Metode biaya tidak, dan pada metode ekuitas juga tidak. Selanjutnya yaitu soal latihan nomor 2 tahun 20X0. PT Natulanta mempunyai beberapa investasi pada saham biasa berikut. 25.000 saham PT Bekaratima dari 100.000 saham yang beredar. Tingkat kepemilikan PT Natulanta memberinya kemampuan untuk memengaruhi secara signifikan kebijakan keuangan dan operasi PT Bekaratima. Dan 6.000 saham PT Amilatu Corporation dari 309.000 saham yang beredar. Selama tahun 20X0, PT Natulanta menerima pembagian berikut sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Pada tanggal 6 November, diterima dividen tunai sebesar 30 juta rupiah dari PT Bekaratima, dan 11 November dividen tunai sebesar 1,5 juta dari PT Amilatu, dan pada tanggal 26 Desember 3% dividen tunai saham biasa dari PT Amilatu. Harga penutupan dari saham tersebut adalah Rp115.000 per lembar. Berapa jumlah pendapatan dividen yang seharusnya dilaporkan PT Natulanta pada tahun 2020X0? Jawabannya yaitu A. Dikarenakan di PT Amilatu, PT Natulanta menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar, sedangkan pada PT Bekaratima, PT Natulanta menggunakan metode ekuitas, sehingga pendapatan dividen yang dilaporkan yaitu sebesar 1,5 juta. Jawabannya A. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa dasar yang paling sesuai untuk pencatatan akuisisi 40% saham perusahaan lain jika akuisisi tersebut adalah transaksi non-kas? Jawabannya yaitu D. Pada nilai wajar konsiderasi yang diberikan. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Seorang investor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi dalam saham biasa. Harga beli mengimplikasikan nilai wajar aset yang disusutkan investi melebihi nilai tercatat aset bersih investi. Amortisasi selisih lebih oleh investor yaitu jawabannya A. Mengurangi akun investasi. Soal nomor 5. Suatu perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atas afiliasi yang 40% sahamnya dimiliki oleh perusahaan. Jika afiliasi tersebut di tahun fiskal mendapatkan laba namun tidak membayar dividen, bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan investor? Jawabannya yaitu B. Menyebabkan peningkatan laba per saham. Soal nomor 6. Seorang investor dalam saham biasa menerima dividen melebihi bagian investor atas laba investi setelah tanggal investasi. Bagaimana akun investasi investor terpengaruh oleh pembagian dividen tersebut berdasarkan masing-masing metode berikut, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Jawabannya yaitu D. Menurun dan menurun. Soal selanjutnya itu soal nomor 7. Seorang investor menggunakan metode biaya untuk pencatatan investasi dalam saham biasa. Dividen yang diterima pada tahun ini melebihi bagian investor atas laba investi setelah tanggal investasi. Jumlah pendapatan dividen yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi investor untuk tahun tersebut sebesar? Jawabannya yaitu D. Bagian dividen yang diterima di tahun tersebut yang tidak melebihi bagian investor atas laba investi setelah tanggal investasi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan soal latihan L2-1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya soal L2-2. Soal pertama, perusahaan sering mengakuisisi kepemilikan di perusahaan lain menggunakan berbagai perjanjian kepemilikan. Pelaporan metode ekuitas harus digunakan oleh investor jika jawabannya B. Investor mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Nomor 2, nilai tercatat investasi harus diturunkan nilainya oleh investor jika jawabannya C. Nilai tercatat investasi lebih besar dari nilai pasar yang dimiliki dan penurunan tersebut dianggap tidak temporer. Baik, selanjutnya nomor 3, investasi pada persekutuan dapat dilaporkan menggunakan jawabannya D, yaitu semua jawaban di atas benar. Nomor 4,
Menggunakan pelaporan metode ekuitas untuk investasi pada persekutuan dibandingkan untuk investasi pada perusahaan, jawabannya A. Itu dapat lebih sulit karena faktor selain persentase aset yang diberikan ke persekutuan dapat menentukan apakah tepat untuk menggunakan metode ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.